Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Saat ini kita akan belajar mengenai sistem proyeksi peta. Kita tadi sudah belajar mengenai sistem koordinat dan bagaimana konsepnya dan bentuknya dan kemudian fungsinya seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sistem proyeksi peta. Jadi, bumi itu yang bulat tadi itu, berarti kalau yang percaya bumi itu datar, berarti pelajaran ini berarti tidak masuk ini. Tetapi di sini bumi itu adalah bulat. Nah, kemudian bagaimana bentuk bumi yang bulat itu kemudian bisa digambarkan dalam bentuk datar. Nah, itu yang namanya proyeksi, yaitu mengkonversi dari penggambaran bumi yang bersifat bulat tadi ke dalam bentuk datar dengan berbagai macam metode. Seperti itu. Nah, simpelnya seperti ini ya, bumi yang bulat itu seperti itu, dan ini kulit jeruk ya. Kulit bumi itu dikelupas, kemudian itu ditempelkan dalam bidang datar. Nah, tentu ketika bentuk yang bulat dan ditempelkan ke dalam bentuk yang datar itu biasanya ada sesuatu yang tidak pas ya, karena dia ukurannya, luasnya itu beda dengan ketika kita bikin sesuatu dalam bidang datar. Nah, makanya proses konversi itu membutuhkan metode tertentu sehingga apa yang dikonversikan, apa yang diproyeksikan dari bentuk yang bulat tadi itu bisa sedemikian rupa sepresisi mungkin sesuai dengan apa yang ada di bumi, seperti itu. Nah, makanya kemudian ada syarat proyeksi peta itu berkaitan dengan sama bentuk atau confirm, kemudian sama jarak, equidistant, dan sama luas atau equivalen. Jadi ya bentuk yang apa yang digambarkan di bumi itu harus sama bentuknya seperti apa yang digambarkan dalam peta. Kenyataannya harus sesuai, kemudian jaraknya juga harus sesuai, dan juga luasnya harus sesuai. Apabila jarak itu kemudian diakumulasikan menjadi sesuai, karena peta itu kan gambaran permukaan bumi ya. Jadi kita mau pergi ke suatu tempat harus berpatokan kepada itu. Nah, kalau beda pasti kita akan tentunya tersesat ya. Oke. Nah, sistem proyeksi itu menurut bidangnya ada 3. Yang pertama datar atau azimutal. Jadi bumi yang bulat itu kemudian ditempeli bidang datar sebagai bidang yang akan menggambarkan petanya. Kemudian yang kedua kerucut atau konikel. Jadi bumi yang bulat itu kemudian dimasuki kerucut. Nah, kemudian yang terakhir adalah proyeksi silinder. Jadi silinder yang bersifat seperti itu, kulit silinder itu ibaratnya seperti tempelan yang mau menempel di bumi, kemudian itu dikretek ya, kemudian itu dilepas sehingga gambaran luasan keliling tabung itu menjadi gambaran apa yang ada di bumi. Jadi konsep sederhananya seperti itu. Oke, ini tadi ya ada 3 ya, azimutal, kerucut, dan silinder. Nah, masing-masing jenis proyeksi itu juga ada 3 metodenya. Yang pertama azimutal, yang pertama normal, yang kedua transversal, dan yang terakhir miring. Normal itu posisinya seperti ini ya. Jadi dia kalau gampangnya kalau dari bumi itu ya dari atas ke bawah ya, dilihat dari kutubnya ya, seperti itu. Kemudian transversal itu tegak lurus dengan bumi, jadi dia tidak dari atas seperti itu, tapi dari tegak lurus, dan kemudian miring, berarti dia miring. Dan kalau untuk kerucut dan silinder juga sama, bentuknya seperti itu ya, normal, kemudian transversal itu tegak lurus, dan yang terakhir miring. Setiap metode tentu ada kelebihan dan kekurangannya, dan setiap metode itu akan menghasilkan nanti bentuk peta yang berbeda-beda, seperti itu. Kayak ini adalah contoh proyeksi azimutal. Jadi azimutal yang dari atas tadi ya, bentuknya seperti ini, tampak bulat. Ini dari atas ya, dari kutub utara, dapat kita bayangkan seperti ini. Kemudian ini bentuk kerucut. Nah, karena kerucut itu seperti ini, kemudian kulit kerucut itu kemudian dilepas, jadi kan dia akan bentuknya akan seperti segitiga, seperti itu. Jadi kerucut yang kemudian dilepas itu kulitnya dia akan seperti segitiga. Nah, kemudian ini proyeksi silinder. Nah, proyeksi silinder ini jadi seperti kulit tabung tadi ya, atau silinder tadi yang kemudian dilepas kulitnya.
Jadi terbentuklah seperti ini. Ada beberapa orang yang kemudian melakukan proyeksi ini. Mercator, Robinson, Cassini, Galpeter, Hobodyer. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Contoh ini Mercator ini dia adalah peta yang kemudian cukup umum kita temui, digunakan sampai saat ini ya. Mercator ini ada sedikit pembiasan karena ini contohnya Pulau Greenland yang ada di Denmark ini, di Laut Atlantik ini, dia terlihat sangat besar ya, terlihat sangat besar dan bahkan sama dengan benua Afrika, padahal dalam aslinya dia tidak sebesar ini ya, jauh lebih kecil dari benua Afrika. Jadi untuk Mercator ini kekurangannya seperti itu. Nah, ini adalah contoh proyeksi peta kuno oleh Ptolemeus dan Eratosthenes di awal sebelum Masehi dulu. Bentuknya mereka ini tentu saja ini ya reka ulang ya, gambaran ulang. Peta yang mereka buat itu seperti ini konsepnya. Jadi sudah memikirkan bagaimana memproyeksikan peta, tetapi karena waktu itu ya bumi ini belum diketahui seluruhnya ya, keliling bumi seperti apa, sehingga petanya hanya di sekitar wilayah mereka yang mereka ketahui seperti itu. Jadi ini dilihat ya, mereka hanya sampai ke ini Afrika, tidak semuanya, belum mereka jamah seperti itu. Kemudian Arab, dan belum satu dunia mereka petakan. Nah, ini proyeksi peta kuno tadi yang kemudian digambar ulang kurang lebih seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar mengenai proyeksi namanya UTM, Universal Transverse Mercator. Nah, UTM ini ada 3 suku kata. Yang pertama dari belakang dulu, Mercator ya. Tadi di slide sebelumnya saya menyinggung namanya Mercator ya. Itu nama orang, namanya Gerardus Mercator tahun 1569, yang kemudian melakukan proyeksi peta berbentuk silinder normal, yang kemudian menjadi salah satu peta yang cukup populer digunakan waktu itu dan sampai sekarang. Dan selanjutnya dari Mercator ini kemudian disempurnakan oleh Johann Hendrik Lambert menjadi kalau Mercator ini silinder normal, nah sama si Lambert ini dia silinder tegak lurus atau transverse. Jadi tadi posisinya yang pertama normal, kemudian yang kedua tegak lurus ya, makanya kemudian ini namanya transverse Mercator oleh Johann Hendrik Lambert tahun 1772. Dan yang terakhir Universal Transverse Mercator ini sudah modern, dikembangkan pertama kali oleh Amerika tahun 40-an, yang kemudian digunakan secara global sebagai World Geodetic System atau WGS 84 1984. Ini maksudnya 1984 ya, saya salah ketik di sini, yang kemudian menjadi sistem proyeksi peta modern yang digunakan hingga saat ini, seperti itu. Nah, konsepnya kurang lebih seperti ini ya. Transverse Mercator itu proyeksinya seperti ini, tabung yang tegak lurus dengan bumi yang kemudian diproyeksikan seperti ini. Jadi apa itu UTM? Jadi konsep proyeksi ini adalah pembagian bujur bumi intinya ke dalam 60 zona, yang masing-masing zona ada 6 derajat. Jadi keliling bumi itu yang 360 derajat itu dibagi ke dalam 60 zona, yang masing-masing derajatnya tentu menjadi 60 derajat ya. Nah, jadi ini adalah bentuknya dalam bidang datar ya, koordinat UTM tadi itu, bagaimana bumi itu dibagi menjadi 60 zona. Jadi dari 180 derajat bujur barat sampai 180 derajat bujur timur. Ini 0 derajatnya di sini, garis meridian utamanya di sini, tadi ya di Greenwich tadi tengah ini. Kemudian ini garis khatulistiwa di sini. Nah, ini kemudian dibagi dari 1 sampai 60. 1 2 sampai 1 2 3 seterusnya sampai 60 ya. Nah, kemudian yang lintang itu dibagi berdasarkan pembagian 8 derajat
dari 80 derajat lintang selatan sampai 84 derajat lintang utara. Jadi titik 0 ini diambil 8 derajat, 8 derajat, 8 derajat dengan kode seperti ini ya, P, Q, R, S, T, U dan seterusnya. Ini M, L, K, J, H, G seperti itu. Kode bakunya seperti itu. Nah, kemudian Indonesia berada di sekitar sini antara ini kode 46 sampai sekitar 54 ya. Ini 46 sampai 54. Dan kemudian untuk kode hurufnya ini ada M, L dan N ya. M, L, N ada di sekitar sini ya. Jadi untuk Indonesia ada seperti itu. Ada di sekitar situ. Nah, ini Indonesia ya, antara 46 sampai 54. Jadi kalau tadi ada kode hurufnya ya 46 M, L atau N tadi, kalau secara umum digunakan secara mudahnya itu gampangnya adalah ketika dia di utara garis khatulistiwa ya kemudian menjadi N ya, karena lintang utara ya atau N, kemudian yang selatan itu menjadi S ya, lintang selatan ya. Jadi ketika kita berada di daerah Jawa Tengah ini berarti kita kodenya 49S. Kalau kita ada di Aceh berarti mungkin dia antara 46N atau 47N. Kalau kita berada di Jakarta dia 48S. Jadi konsepnya adalah seperti itu ya. UTM itu membagi bumi ke dalam zona-zona dari 0 sampai 60 zona. Ada sekitar 60 zona yang berbeda. Setiap zona itu jaraknya kalau bujur itu adalah 6 derajat. Baik, terima kasih. Itu materi kita tentang sistem koordinat, sistem proyeksi, dan tadi menyinggung tentang proyeksi UTM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.